Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah merupakan hasil diskusi kami berenam yang terdiri dari Ibu Kurnia Fitrianti, ada Ibu Amalia Saridewi, ada Pak Rohani yang ganteng sendiri ini, kemudian ada Bu Daryati, ada Bu Ning Trisno Mulyani, dan ada saya sendiri, Bu Kusweni. Sebelum kita memasuki kepada contoh nyata tentang bagaimana penerapan konteks sosiokultural itu sendiri, kami mengawali dengan mendefinisikan apa itu konteks sosiokultural. Jadi sosiokultural di sini biar kita paham dahulu didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Sosiokultural atau sosial budaya merupakan sebuah wadah sebagai suatu proses keterkaitan antara manusia dengan kebudayaannya. Jadi di sini tidak terpisahkan antara proses keterkaitan manusia dengan kebudayaannya tadi melalui pendidikan. Seperti juga ini tentang sosiokultural ini juga diakui juga oleh dunia karena teorinya juga ada tokoh-tokoh yang sudah menganut teori ini, bahwa teori sosiokultural ini tumbuh dari kesadaran diri seseorang terhadap besarnya kepentingan pendidikan dengan melihat proses kebudayaan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Di antara tokoh-tokohnya yaitu ada Zhang Piaget, kemudian ada Vygotsky. Jadi ini juga sudah diakui oleh dunia bahwa kebudayaan itu memang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana kekuatan sosiokultural ini dalam konsep Ki Hajar Dewantara? Dalam konsep Ki Hajar Dewantara ini pemikirannya menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya. Kita bisa merefleksi kembali bahwa tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara itu bagaimana menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kita menuntun kodrat mereka. Kita tidak bisa mengubah. Semisal kita menanam padi, kita tidak mungkin mengharapkan padi itu akan berubah menjadi jagung atau lain sebagainya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menuntun kodrat yang memang sudah ada pada anak tersebut. Kodrat itu diantaranya adalah ada kodrat alam, di mana kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi anak terlahir itu sebenarnya sudah memiliki karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa sifat pemarahnya ada, sabarnya ada, egoismenya ada, penyayangnya juga ada. Jadi sifat-sifat itu tidak bisa kita hilangkan. Sifat-sifat tersebut ada dalam garis-garis samar. Nanti tugas kita adalah menebalkan sifat yang baik dan kemudian tetap menyamarkan sifat yang buruk. Kemudian lingkungan di mana mereka tumbuh juga akan membentuk. Jika lingkungannya baik, maka akan terbentuk menjadi baik. Jika lingkungannya buruk, maka akan buruk. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan juga ada kodrat zaman, di mana berkaitan dengan isi dan irama sesuai tuntutan zaman. Kita tidak bisa memaksakan mengajar peserta didik kita seperti zaman kita belajar dulu, di mana zaman kita belajar dulu belum begitu mengenal teknologi. Kalau yang sekarang mereka sudah lahir dan berkembang dalam era teknologi. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus mengajar mereka sesuai dengan zamannya. Untuk itu kami mencoba berdiskusi kemudian mencari nilai-nilai apa yang sekiranya nilai kodrat alam dan zaman itu yang bisa kita gali dari lingkungan sekitar kita, yang nantinya bisa kita terapkan untuk menebalkan karakter-karakter baik yang ada pada kodrat anak tersebut. Nah, ini kami menggali di lingkungan sekitar kami ada permainan lompat tali. Dari permainan lompat tali kami berdiskusi bahwa kalau di lompat tali itu ternyata ada
karakter yang bisa dibentuk, yaitu kerjasama, toleransi, sabar, kerja keras. Kemudian ada gobak sodor. Nah, ini juga karakternya bisa dibentuk melalui kerjasama, disiplin, percaya diri, waspada, kemudian jujur. Begitu juga dengan petak umpet, itu ada karakter jujur, berani, sabar, dan mandiri. Nah, selain permainan tradisional, kami juga mendalami di sekitar kami itu kebudayaan-kebudayaan lokal yang masih ada, yang perlu kita budayakan dan bisa kita ambil untuk dijadikan pembelajaran. Adalah di antaranya ada sedekah bumi, ada ruahan, itu mungkin sama dengan kelompok satu tadi, bahwa ini bisa menanamkan karakter toleransi, kerjasama, gotong royong, saling berbagi, rasa syukur, kemudian religius dan lain sebagainya. Kemudian ada budaya mitoni, tedak siten, kemudian ada hol ya bilangnya, kalau di sini itu bagaimana menghargai, toleransi, saling berbagi dan menghormati leluhur. Kemudian juga ada bersih desa, Sinoman. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita contohkan untuk peserta didik agar menguatkan karakter. Dan bagaimana penerapannya dalam lingkungan sekolah? Kami di sini sudah merangkumkan. Di dalam pembelajaran kami berdiskusi bahwa sosiokultural tadi yang kita temukan di lingkungan sekitar kita itu bisa dibawa ke sekolah itu dengan cara, kalau di dalam pembelajaran, dengan mengenalkan misalnya permainan tradisional tadi dan budaya lokal tadi ke dalam mata pelajaran mulok daerah bahasa Jawa. Itu wacana-wacana yang ada bisa di situ kemudian dibahas, anak diperkenalkan. Kemudian ada cerita rakyat dalam teks pada mapel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk tingkatan SMP, itu ada seperti itu untuk bagaimana memahami budaya. Di dalamnya kita memperkenalkan, mungkin kita perkenalkan dari cerita, kemudian dari tayangan-tayangan dan lain sebagainya agar anak tersebut mengenal. Jadi setelah mengenal, mereka bisa nanti mengintegrasikan ke dalam kegiatan yang lain. Kemudian menyanyikan lagu daerah, misalnya mau copa, tembang dolanan dan lain sebagainya, itu juga bisa masuk ke dalam pelajaran bahasa Jawa. Kemudian menerapkan budaya antri dan bersalaman dengan guru pada saat masuk kelas, itu setelah mereka memaknai permainan yang mereka kerjakan, kemudian bisa menerapkannya di dalam kelas. Pembiasaan doa sebelum belajar, sholat, dan lain-lain, ini juga wujud dari bagaimana tadi karakter religi. Kemudian kegiatan di luar pembelajaran ini misalnya piket harian kelas, Jumat amal, tadi menerapkan, oh ternyata kalau ruahan itu kita nggak usah hitung-hitungan, sedekah bumi kita nggak usah hitung-hitungan, kita mengeluarkan apa yang kita punya untuk yang lain, jadi kita terapkan pada saat Jumat amal. Jadi anak-anak itu kita berikan penguatan bahwa di daerah sekitar saja orang-orang tua kita itu sudah melakukannya untuk beramal. Nah, kita berlatihnya adalah dengan melakukan Jumat amal, kemudian membesuk teman yang sakit, melakukan permainan tradisional, dikenalkan, kemudian ditanyakan bagaimana kesabaran mereka untuk antri, misalnya lompat tali harus bersabar, harus bekerja sama untuk memainkan tali, bagaimana melatih karakter-karakter tersebut. Kemudian upacara bendera, peringatan hari besar agama, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya kegiatan-kegiatan tadi itu bisa kita laksanakan, nanti bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah untuk menjadi penguatan. Karena pada dasarnya kita sebagai pendidik itu bagaimana cara kita untuk bisa menuntun mereka agar nilai karakter yang ada pada budaya lokal itu dapat menebalkan kodrat anak. Tadi karakter yang baik bisa semakin menebal, kemudian karakter yang tidak baik itu bisa tetap samar atau tertindih oleh karakter-karakter yang baik tersebut. Karena sejatinya memang tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian pemaparan dari hasil diskusi kelompok 2. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian